Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang ada di Zoom, shalom semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari indah ini Tuhan. Kami ada sebagaimana ada Bapa. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan. Atas Tuhan segala Tuhan kebaikan yang Kau berikan sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Tak dapat kami membalas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan yang menjadi Tuhan penyembahan kami Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan kita akan juga memperkatakan Pentakosta. Puji Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan intulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Haleluya, kita sama-sama akan memperkatakan, mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan Voice Pentecost. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu?
Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil, maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah.
Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Memuji Tuhan, amin, haleluya. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan langit, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku
Silakan kiri kanan. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan ini untuk misi di Rayon. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami ingin memberi Tuhan, kami percaya Tuhan. Apa yang kami beri Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang selalu
Kau sungguh indah Tuhan. Kau sumber yang menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Hati kami yang terluka yang Kau obati Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pegang Tuhan setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Bapa. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Amin. Amin Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, pegang. Tuhan Yesus yang kami sembah dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang memegang tangan kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kalau kami hari ini Tuhan datang Tuhan berbagai macam masalah, kami percaya saat kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, Engkau yang bercampur tangan atas setiap masalah kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan
alasan selamaku. Sekali lagi katakan, Engkau alasan. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu memerdekakan kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan dalam pujian penyembahan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau bertata Tuhan atas setiap firman-Mu, Tuhan. Tuhan, buat hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur, Tuhan. Sehingga saat benih firman itu ditaburkan, Tuhan, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan, buat kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ditinggikan dalam firman-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom. Haleluya, sudah bertambah banyak ya. Kita berdoa biar gereja ini nanti juga buka sore. Karena pada rindu ya. Kalau cuma satu kali ibadah, minggu depan kita akan mengadakan ibadah kedua ya. Jadi Bapak, shalom semua. Ibadah pertama ya, minggu depan ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang belum lama datang ibadah, ajak kembali lagi. Kita sudah mulai ibadah lagi ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menang dalam menghadapi masalah. Haleluya. Baru tiga kali saya khotbah. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul menang menghadapi masalah. Kita tahu hari ini Bapak Ibu Saudara bahwa di masa-masa pandemi ini, di masa-masa COVID-19 ini, begitu banyak orang-orang yang menghadapi masalah, termasuk saya gitu ya. Masalah itu datang tidak dilihat orang itu maaf kata kaya, orang itu miskin, bahkan orang itu yang tidak kenal Tuhan sekalipun, bahkan yang kenal Tuhan sekalipun tetap menghadapi yang namanya masalah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi masalah ini kita tidak bisa lepas. Karena apa? Karena kita masih hidup. Ya, saat kita masih hidup, saat kita masih ada di muka bumi ini, kita nggak luput yang namanya masalah, Bapak Ibu Saudara. Cuman bagaimana caranya kita bisa menang dalam menghadapi masalah, dan kita bisa beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang harus kita pelajari hari ini. Kalau di dunia atau orang dunia menghadapi masalah mungkin dengan maaf kata dia punya masalah keekonomian atau seperti apa, dilari ke dukun kah? Dia lari ke orang-orang pintar kah? Tetapi kita sebagai anak Tuhan justru kita lari kepada yang namanya Yesus Kristus. Karena dia adalah segala sumber kehidupan kita. Anda mau apa? Tinggal datang kepada Tuhan. Hanya Yesus yang bisa memberikan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus, tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya menang atas masalah yang datang dengan izin Tuhan atas hidup kita. Oke, yang pertama, slide yang pertama bisa? Oh, lupa saya. Ayatnya dulu kita buka dulu ya. Yakobus 1 ayat 12, karena kalau nggak ada ayat nggak abdol gitu ya. Sudah ada? Kalau tidak ada di atas. Oke. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow. Setiap masalah ternyata ada mahkotanya nanti loh Bapak Ibu Saudara. Setiap kita menang dalam menghadapi masalah ada mahkota yang Tuhan janjikan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Jangan bimbang, hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Oke, bagaimana cara yang selanjutnya? Bagaimana cara menang atas masalah yang datang dengan izin Tuhan atas hidup kita? Yang pertama, oke, lanjut slide selanjutnya.
Oke, terlalu kecil ya. Mudah-mudahan kelihatan. Yang pertama, hadapi setiap masalah dengan sukacita. Ya, hadapi masalah dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau dipikir-pikir, gue punya masalah, kok gue disuruh sukacita gitu. Kayaknya nggak logis banget gitu. Justru kalau gue punya masalah, gue terus dong memikirkan masalah itu, bagaimana masalah itu gue bisa selesaikan gitu. Tapi enggak. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa saat kita menghadapi masalah, kita harus selalu bersukacita. Kita harus selalu hidupnya penuh dengan kerinduan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya adalah jika kita menghadapi atau menyikapi dengan sikap yang berbeda, yaitu dengan sukacita, maka kita akan mendapatkan kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Ada contohnya itu Paulus dan Silas. Itu ada di dalam Kisah 16 ayat 23 sampai 25. Paulus dan Silas ini menghadapi masalah, Bapak Ibu. Masalah yang begitu berat. Dia disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil di semua kota gitu. Tetapi ada di suatu ketika dia memberitakan Injil, ada orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan dia. Ya, dia cari-cari celah dan Paulus dan Silas dimasukkan penjara. Saat Paulus dimasukkan penjara, dia bukannya marah atau seperti apa. Kalau kalau Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan di dalam Kisah 16 ayat 23 sampai 25, Paulus ini apa yang dilakukan? Kita baca dulu biar enak gitu ya. Karena saya biar nggak asal ngomong gitu, ada realnya gitu ya. Kisah 16 ayat 23 sampai 25. Oke, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi sewaktu Paulus dan Silas mendapatkan masalah, yang dia lakukan, dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Karena dia percaya bahwa saat dia memuji menyembah Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saat dia bersekutu dengan Tuhan, ada Roh Kudus yang menguatkan hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan dia merasa, gue gak akan sendirian. Karena Yesus, karena Roh Kudus selalu berserta dengan kita. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita menghadapi masalah, yuk jangan terlalu fokus akan masalah itu. Tapi fokuslah akan Tuhan. Karena hanya dengan kita fokus dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Ya, mungkin Bapak Ibu bilang, karena kamu masih muda, masih belum banyak makan asam garam. Ya, memang saya masih muda gitu ya, saya belum tua, anak baru 2. Tapi bukan maksud saya untuk membuat Bapak Ibu kecil, tapi enggak, kita sama-sama belajar. Tadi kan udah saya bilang bahwa masalah itu tidak lihat usia, tidak lihat status sosial. Masalah itu selama kita masih hidup pasti tetap ada masalah. Tapi sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa saat kita menghadapi masalah, yuk kita bersukacita. Bersukacita itu seperti apa? Yuk kita cari hadirat Tuhan. Kita cari perkenanan Tuhan. Kita cari kuasa Tuhan. Sebab apa, saat kita dekat dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Yes. Hanya dekat Allah saja. Ada lagunya kalau nggak salah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang jiwaku ya. Nah, itu dia ya, karena saya bukan WL. ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh enak deh. Sungguh enak saat kita dekat dengan Tuhan tuh enak banget. Ya, makanya di gereja-gereja kita ini ditekankan untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya biasanya komunikasi dengan anak-anak muda, saya manggil teman-teman jadi kebiasaan. Oke. Ya, kembali lagi ke Alkitab bahwa saat Paulus dan Silas di penjara, dia punya masalah yang begitu berat, tapi dia bersukacita. Dia memuji menyembah Tuhan karena dia tahu di balik itu semua ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk dia bisa menghadapi masalah ini. Saya tidak tahu masalah yang Bapak Ibu hadapi hari ini, saya nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu.
Yes, Tuhan tahu. Karena Tuhan Allah yang maha tahu. Ya, tinggal kalian ngomong, sehingga Bapak Ibu Saudara ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah A, B, C, D. Tuhan dengar loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan dengar. Begitu banyak contoh-contoh Alkitab yang doanya Tuhan dengar saat dia menghadapi masalah. Ayub, siapa yang gak kenal Ayub? Bapak Ibu Saudara pasti sudah membaca kisah Ayub kan? Begitu banyak masalah yang dihadapi. Sampai anaknya meninggal, hartanya habis. Tapi saat dia mengerti bahwa semuanya itu karena Tuhan, Tuhan balikan semua. Yang penting kita tuh tahu bahwa hidup gue ini bukan milik gue loh gitu ya, bahasa kasarnya, tapi milik Tuhan. Kalau Tuhan mau buat sesuatu ya aku percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan hari ini kalian mungkin Bapak Ibu mengalami rasa penyakit, ambil hikmahnya. Mungkin Tuhan mau buat saya untuk selalu dekat sama Tuhan. Ya. Ambil hikmahnya, ambil yang baiknya gitu loh. Jangan sedih, aduh Tuhan marah mulu, marah-marah sama Tuhan. No. Enggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara, kalau saat kita menghadapi masalah kita marah-marah enggak ada gunanya. Justru saat kita menghadapi masalah kita marah-marah, bukannya kita kuat malah lemah. Kita kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak membangun. Karena dia tahu bahwa hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru. Amin. Saya cara cepat. Yang selanjutnya, yang kedua. Bertahan ketika masalah datang. Oke. Itu. Dia lari kemana aja. Tetapi Tuhan hari-hari ini mendekatkan kita. Saat kita punya masalah, kita bertahan Bapak Ibu Saudara. Ada contohnya. Contohnya di Matius 4 ayat 1 sampai 11, ini tentang kisah waktu Tuhan Yesus setelah berpuasa dia dicobai. Ya. Bapak Ibu Saudara udah pada tahu lah kisahnya nih ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Waktu Tuhan Yesus berpuasa dicobai di padang gurun oleh iblis. Disuruh menyembah lah, disuruh ubah batu menjadi roti lah, karena namanya berpuasa kan lapar gitu ya, disuruh. Tapi Tuhan mengalahkan iblis itu dengan firman. Di sini ditekankan bahwa yuk kita sama-sama terus baca firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan Bapak Ibu Saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa memberi kekuatan pada kita. Saat kita membaca firman Tuhan, ada jawaban-jawaban Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Ada jawaban-jawaban Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di saat kita bertahan, kita bisa menghadapi masalah yang kita hadapi karena kita tahu Yesus berserta dengan kita. Karena apa? Karena kita sering membaca firman Tuhan. Ada firman-firman yang menguatkan kita saat kita membaca firman Tuhan, saat masalah datang, ada rema yang akan senantiasa muncul gitu loh. Jadi Bapak Saudara jangan lari, terus bertahan saat masalah itu datang kepada diri kita. Ya, karena di ayat yang tadi kita udah baca di dalam Yakobus 1 ayat 12 itu, berbagai orang yang bertahan dalam percobaan sebab apabila sudah tahan uji ia menerima mahkota kehidupan. Ada mahkota Tuhan yang Tuhan janjikan saat kita bertahan menghadapi masalah Bapak Ibu Saudara. Ada mahkota yang luar biasa. Ya. Ada lagi ayatnya, coba kita baca di Matius 24 ayat 13. Enggak bisa ya di sini tampilin ya. Matius 24 ayat 13. Yuk kita baca dulu. Matius 24 ayat 13. Apa bunyinya? Saya bacakan buat Bapak Saudara. Matius 24 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan atas setiap permasalahannya Tuhan selamatkan Bapak Ibu Saudara. Yes, ini firman yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Firman. Kita percaya bahwa firman ini dari Allah sendiri yang ngomong. Saat kita punya masalah kita bertahan, saat kita punya masalah kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelamatkan kita Bapak Saudara. Eca tolong.
Sekali-sekali boleh nyanyi ya. Ada lagunya yang mengatakan ya, ku kan berdiri. Suara saya cocok gak? Dari D ya? Dari D. Oke. Ku kan berdiri. Biar aja, nggak usah dari awalnya. Diri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena apa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Saat kita bertahan, Yesus yang menopang hidup kita. Amin. Jangan lari dari masalah, Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama bertahan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita semua. Hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hadapi setiap masalah dengan sukacita. Yang kedua, bertahan ketika masalah datang dalam hidup kita. Kita bertahan, Bapak Ibu. Yang ketiga, hadapi masalah dengan ucapan syukur. Give thanks. Wow. Orang gue punya masalah kok gue suruh bersyukur gitu loh. Orang gila apa ya? Kan gitu kan? Kalau orang dunia kan begitu. Orang gue punya masalah gue disuruh bersyukur. Justru gue punya masalah ini gue stres gitu loh. Kenapa gue disuruh bersyukur? Kita buka dulu. Filipi 4 ayat 16. Filipi 4 ayat 6. Oke. Filipi 4 ayat 6 berkata seperti apa? Sama-sama saya bacakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Tuhan menekankan kita untuk selalu mengucap syukur saat kita menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan yang nyuruh, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang nyuruh berarti Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Kalau Tuhan nyuruh berarti Tuhan sudah membuka jalan keluarnya. Kita percaya bahwa kita bersama-sama pernah dengar ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia melebihi kemampuan kita. Di 1 Korintus 10:13 itu mengatakan, Tuhan gak akan memberikan masalah yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita, Tuhan tahu loh. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, Tuhan tahu batas kemampuan kita, Tuhan tahu Bapak Ibu. Yes, yang penting kita harus mengucap syukur. Kita bawa masalah kita dalam doa dengan ucapan syukur, bukan doa yang ngomel-ngomel, yang bersungut-sungut, no, tetapi doa yang dengan ucapan syukur, yang berkata Tuhan thank you untuk masalah ini, yang artinya Tuhan masih sayang dengan aku, untuk aku lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, kita harus berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya nggak tahu masalah Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu dan Roh Kudus tahu. Yes, Roh Kudus tahu, Tuhan tahu. Di sini kita masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan menekankan kita untuk selalu mengucap syukur. Give thanks Tuhan, thank you Tuhan, thank you. Untuk masalah hari ini terima kasih Tuhan. Saat kita bisa menang dalam masalah yang satu, saat kita menghadapi masalah yang dua, kita bisa. Karena kita udah tahu caranya. Tetapi saat kita lari dari masalah yang satu ini belum selesai, saat nanti ada masalah yang berikutnya,
kita nggak akan menang Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan menang karena kita lari, kita nggak tahu caranya. Tapi hari ini, di pagi hari ini, kita sudah tahu caranya. Itu kita harus mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Hanya dengan ucapan syukurlah kuasa Allah bekerja. Di balik ucapan syukur, kuasa Allah bekerja. Yes, dibandingkan kita sungguh-sungguh, dibandingkan kita ngomel-ngomel, lebih bagus kita mengucap syukur. Pakai mulut bibir kita untuk berkata terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberikan masalah hari ini, tandanya Tuhan masih sayang. Tuhan masih sayang kepada saya. Ya, begitu banyak orang yang dikasih bermasalah tapi dia lari dari Tuhan. Bahkan dia mengata-ngatain Tuhan. Tapi hari ini dengar, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu, tandanya Tuhan masih sayang kepada kamu. Amin. Tuhan masih cinta kepada kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih sayang banget. Sama-sama kita belajar hari ini. Di pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk kita selalu mengucap syukur. Berat sih, iya berat. Tapi saat kita bersama dengan Tuhan itu ringan. Yes, itu ringan. Yang jadi masalah, yang jadi berat itu saat kita lari dari masalah itu, saat kita lari menjauh dari Tuhan, itu akan berat. Tapi saat kita punya masalah, kita justru mendekat kepada Tuhan, itu akan ringan. Karena 1 Korintus 10:13 itu sudah ditekankan. Ya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yes. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saat kita menghadapi masalah, kita dekat dengan Tuhan, ada jalan keluar. Itu firman gak bohong Bapak Ibu Saudara. Firman ini, Alkitab ini gak bohong. Yang jadi masalah kita mau gak, itu doang. Kita mau gak dengar-dengaran akan Tuhan. Kita mau gak membaca firman Tuhan. Kebanyakan kita kan merasa nyaman gitu loh. Saat ada masalah mengandalkan orang. Ya, mengandalkan orang, ekonomi kita bermasalah, kita mengandalkan orang yang punya ekonomi besar. No, gak bisa. Manusia terbatas, bahkan manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Yes. Begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa ayat itu ada? Tuhan gak mau diduain Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau. Tuhan mau di nomor satukan. Ya. Biarlah hari-hari ini kita belajar di dalam 3 hal ini. Hadapi setiap masalah dengan sukacita. Bertahan ketika masalah datang. Hadapi masalah dengan ucapan syukur. Karena kita tahu di balik itu semua Allah bekerja. Allah bekerja Bapak Ibu Saudara. Izinkan Allah bekerja dalam diri Ibu Bapak Saudara. Izinkan, buka hatimu. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini masalahku Tuhan berat. Izinkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita semua. Biar Roh Kudus campur tangan atas masalah kita. Sehingga kita kuat, sehingga kita bisa menghadapi masalah. Ya. Dan kita bisa menanggungnya Bapak Ibu Saudara. Bersama Tuhan kita cakap melakukan segala hal. Tetapi di luar Tuhan kita gak bisa melakukan apa-apa. Hanya bersama Tuhan kita mampu, kita bisa. Amin. Haleluya. Singkat, padat, tapi jelas. Saya undang, ini ada di sini promosi. Oke Bapak Ibu. Kita naikkan lagu yang tadi, Cak. Ya, Cak dari yang pertama. Firman Tuhan sudah selesai, saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Biarlah 3 hal yang sudah saya sampaikan itu merema dalam diri kita responi dengan benar, dan kita lakukan. Tanpa kita lakukan, nothing, kosong. Firman Tuhan itu kosong. Tetapi saat kita melakukan, firman Tuhan itu hidup berakar, bertumbuh Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita pujian lagi.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku. Sekali katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, pejamkan matamu, hampiri Tuhan. Tuhan ada di tempat ini, ngomong sama Tuhan. Ungkapkan setiap permasalahanmu kepada Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, yang begitu banyak masalah yang kami hadapi. Tapi firman-Mu Tuhan sudah kami dengar hari-hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan senantiasa Tuhan Yesus menghadapinya dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tetap bertahan Tuhan Yesus. Dan kami tetap mengucap syukur atas masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Oh Rabasyakaralaba. Hampiri anak-anak-Mu Roh Kudus. Engkau yang sanggup menjamah pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu atas masalah mereka Tuhan. Hamba tidak tahu Tuhan, tapi Engkau Roh Kudus Allah yang maha tahu Tuhan Yesus. Oh Rabasyakaralaba yaralaba. Hiralaba yaralaba yaralaba. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Engkaulah perisaiku, oh Rabasya. Saat badai hidup menerpa, yes Tuhan. Yesus, hamba sudah lepas, hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus-Mu sanggup menjamah kami semua di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu sanggup menguatkan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk kami mampu menghadapi masalah yang kami hadapi. Tuhan, bersama-Mu kami cakap melakukan segala hal Tuhan. Oh Rabasyakaralaba yaralaba. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini mendapat masalah yang begitu berat Tuhan. Dia tidak bisa lagi, dia mengangkat tangan, dia berserah kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Oh Rabasyakaralaba yaralaba 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 yaralaba. Oh Rabasyakaralaba yaralaba. Hampiri mereka Roh Kudus, hampiri hati mereka. Kalau mereka sudah jauh dari Engkau Tuhan, kalau mereka salah mengambil keputusan dalam masalah mereka, Tuhan ampuni. Ampuni Roh Kudus. Oh Rabasyakaralaba. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus, hampiri mereka Tuhan Yesus. Oh Rabasyakaralaba. Oh ngomong sama Tuhan. Oh Rabasyakaralaba. Tuhan, ini kami Tuhan. Tuhan, beri kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan, hanya Engkau sumber segala jawaban permasalahan kami. Tuhan, buat kami mampu, buat kami bisa Tuhan Yesus berjalan bersama dengan-Mu. Oh Jesus Lord. Kiralaba syekaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Yes. Haleluya.
touch Tuhan, touch Tuhan, touch Tuhan. Sentuh jamaah kami semua pribadi lepas pribadi. Buat kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau ada di tempat ini Roh Kudus. Oh ralabaya, 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 ralabaya. Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami. Haleluya. Oh ralabaya, ralabaya, ralabaya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes Lord. Izinkan kami Tuhan Yesus menikmati hadirat-Mu hari ini. Izinkan kami. Saat kami dekat kepadamu Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami bisa mampu Tuhan menghadapi masalah hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai Dalam yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Yesus ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini. Kami sudah merasakan kasih-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan memulihkan kami saat ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan, kami merasakan Tuhan penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan boleh memuji-muji Engkau, bersukacita menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan, yang menguatkan kami saat ini, di mana kami Tuhan menghadapi masalah yang sesulit apapun, kami ada bersama Yesus. Kami mau belajar mengandalkan Engkau ya Bapa, karena di dalam Tuhan Yesus kami akan mendapat kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mengangkat persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang turun tangan ya Bapa untuk memberkati setiap umat-umat-Mu yang memberikan persembahan saat ini. Kuduskan, sucikan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga persembahan ini Tuhan boleh layak untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di gereja kami, gereja Ujung Menteng ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi mereka, sehingga persembahan ini benar-benar diperuntukkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan umum kolektif
persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDP Riki Kardo Hutahayan di tempat ini yang sudah memberitakan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online. GB Ujung Menteng akan ada perubahan waktu untuk sementara karena hari Rabu ada acara KOM 300 Rayon 1G. Doa akan diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Doa persiapan ibadah setiap hari Jumat pukul 19. Yuk Nyembah Yuk GC dan Youth GB Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan GC untuk dapat bergabung di Instagram @gc_um. Pada tanggal 7 Agustus 2022, ibadah sekolah minggu akan diadakan 2 kali. Dimulai pada pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pada pukul 10 WIB secara onsite tidak ada Zoom dan YouTube. Ibadah raya umum mulai bulan Agustus akan diadakan 2 kali pada pukul 8 di lantai 1 atau di ruang sekolah minggu. Ibadah diadakan secara onsite dan pada pukul 10 WIB secara onsite dan disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita cool, Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat dan anggota cool untuk dapat bergabung dalam kul-kul yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu bergabung dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan. Berita member Maranatha. Jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Bagi member yang tidak membayar kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menjadi anggota member Maranatha lagi. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Kul gabungan GC dan Youth GBI Ujung Menteng akan diadakan pada hari ini selesai ibadah raya, mulai pukul jam 12 WIB secara onsite. Kita akan bahas tentang tes kepribadian. Yuk ajak teman-temanmu semua yang ada di tempat ini untuk hadir ya. Bagi bapak atau ibu yang memiliki anak usia remaja dan youth, bisa menghimbau anaknya untuk hadir. Menara doa pelayan jemaat secara online.
akan diadakan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 mulai pukul 10 WIB. Kami menghimbau pelayan jemaat yang sudah terdaftar untuk ikut MDPJ diwajibkan bergabung bersama. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kita akan doa sama. Terima kasih. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tiada henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan di ibadah kami di siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa Tuhan menuntun setiap kami Tuhan para umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sudah ditabur pada siang hari ini Tuhan. Mari Engkau yang memberkati hamba-Mu, Bapak PDP Riki Kardo Hutahayan Tuhan Yesus. Berkati dia lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat apa yang dia lakukan di lewat pelayanan Tuhan, biar banyak orang-orang yang boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Engkau pakai dia Tuhan di masa mudanya ini Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Berikan dia hati lebih lagi untuk mengasihi Engkau Tuhan. Berkati pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga ini dengan berlimpah-limpah. Biarlah mereka boleh menjadi keluarga yang menjadi teladan untuk para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kami boleh terus hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus boleh mengucap syukur Bapa lewat setiap apa yang sudah Tuhan berikan, lewat pergumulan hidup kami, lewat masalah cobaan yang boleh datang silih berganti di dalam hidup kami. Jadikan kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami mampu untuk melewati setiap apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kami. Tetap kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus yang senantiasa ada buat setiap kami. Engkau adalah jawaban di dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau hari-hari ini Tuhan. Ampuni kami Bapa, apabila Engkau dapati kami Tuhan, kami boleh tidak kuat untuk menghadapi setiap masalah yang ada di dalam hidup kami. Kami senantiasa bersungut-sungut Tuhan, tapi lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, kami semua boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, kami boleh terus boleh Tuhan pakai di akhir
akhir zaman ini Tuhan, untuk kami boleh menang sehingga kami boleh menerima mahkota kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah memberi masalah melebihi kekuatan kami, karena Engkau selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo beserta dengan 4 wakilnya Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Kau terus tambahkan hikmat-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Engkau Tuhan. Kau pakai setiap mereka Tuhan, visi misi yang sudah Tuhan taruhkan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh digenapi dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan, semua cucu menantu, semua istri anak-anaknya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami memberkati juga gembala rayon kami, rayon 1G Bapak Yohanes Raja Guguk beserta dengan wakilnya Tuhan Yesus, Bapak Sabto Edi. Tuhan Kau pakai mereka hamba-Mu ini Tuhan terus boleh bergandengan tangan. Mereka boleh unity Tuhan untuk boleh mengembangkan rayon 1G Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di rayon 1G. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati ibu kami yang kami kasihi, Ibu Silvi yang Tuhan sudah percayakan di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, beri dia hamba-Mu ini lebih lagi hati untuk lebih lagi Tuhan, untuk berapi-api di dalam Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang baru, hikmat yang daripada Tuhan turun atas gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami mengasihi, kami menopang pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai dia lebih heran dan luar biasa Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Kau memberkati juga ketiga putra-putrinya, Lauren, Petris dan Gregor Tuhan. Di masa muda mereka biarlah mereka boleh Tuhan memberikan hidup mereka untuk pelayanan di tempat ini, untuk anak-anak muda boleh datang kepada Engkau Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan, kuliah, segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan Engkau yang akan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, berkati juga para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di onsite dan di online Tuhan. Tuhan Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu. Ajar kami untuk terus Tuhan fokus hanya kepada Tuhan. Kami boleh terus hanya bersandar kepada Tuhan, karena Engkau yang daripada Engkau kekuatan itu Tuhan. Untuk itu biar kami terus Tuhan boleh memberikan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang lebih lagi Tuhan memberikan kepada kami hati yang lebih lagi untuk mengasihi, bahkan melayani Tuhan lebih lagi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami yang besar ini Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami Bapak Joko Widodo beserta dengan wakil kami. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, khususnya Bapak Jokowi. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih untuk Indonesia. Terima kasih DPRD, Kapolri, semuanya Tuhan, bahkan kita sekalipun Tuhan RT RW, Tuhan berikan mereka hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan untuk membangsa kami, masih akan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mau pulang Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami, dan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua,
mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau melakukan, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Bagi kita semua yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Yes. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengulangi lagi pengumuman yang tadi. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang jemaat kita yang belum datang beribadah karena kakinya sakit, jadi tidak bisa naik tangga. Jadi mulai minggu depan, Agustus minggu pertama, kita akan buka ibadah pertama jam 8, lantai bawah. Di ruang sekolah minggu untuk mempermudahkan saudara-saudara kita, ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak bisa naik ke atas, tetap bisa ibadah onsite, tetap kita bisa beribadah di gereja. Jam 8 pagi, minggu depan sudah mulai ibadah pertama. Memang kecil, tapi kiranya itu bisa membuat kita semangat untuk beribadah bersama. Ya. Mohon disampaikan ke yang lainnya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Yang di Zoom. Halo.